warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Oh iya, maaf ya. Salam sejahtera selalu, Om Swastiastu. Salam sehat selalu untuk semuanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ika Wilujeng Lestari. Kuliah di Universitas IKIP PGRI Agokulo Jember dengan NIM 221F10061. Dengan prodi pendidikan luar biasa. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ketunanetraan. Maksud saya tunanetra. Oke ya. Tunanetra yang dimaksud dengan tunanetra di sini adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali, atau yang dimaksud dengan buta total, teman-teman. Sehingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan untuk membaca tulisan yang berukuran 12 poin pada keadaan cahaya normal, meskipun dibantu dengan kacamata, tapi tetap kurang awas. Di sini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tunanetra. Ada 3 ya di sini ya. Pertama, prenatal, yang mana sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Salah satu contoh ya, ini hasil dari perkawinan sesama tunanetra, teman-teman. Juga terserang penyakitnya saat dalam kandungan, dan kurangnya juga vitamin. Itu salah satu dari faktor penyebab ketunanetraan ya. Jadi dari prenatal tadi. Terus yang kedua, postnatal, dimana terjadinya sejak lahir atau setelah bayi lahir ya. Antara lain kerusakan pada mata atau syaraf pada waktu persalinan yang diakibatkan oleh benturan alat-alat dan atau benda keras, teman-teman ya, di saat persalinan tersebut. Terus yang ketiga, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misal seroptalmia, trakoma, katarak, dan glaukoma. Oke. Di sini juga ada beberapa klasifikasi ketunanetraan, antara lain tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan, teman. Terus yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia masih kecil, seperti itu ya. Terus yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. Yang keempat, tunanetra pada usia dewasa, dan tunanetra pada usia lanjut ya, kalau sudah tua itulah. Tuh, seperti itu. Di sini ada juga tunanetra yang berdasarkan kemampuan daya penglihatan, teman-teman. Itu salah satunya tunanetra ringan, yang dimaksud dengan defective vision atau low vision. Seperti itu, yakni mereka yang memiliki hambatan penglihatan namun masih dapat mengikuti program pendidikan dan masih mampu melakukan pekerjaan kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan, seperti itu ya. Seperti contohnya tuh, kalau low vision itu dia kalau jarak sejauh itu dia buram penglihatannya, tapi kalau begitu dia melihat secara dekat itu baru dia jelas ya. Kalau misalkan dia megang handphone, salah satu contoh ya, dia kalau megang handphone seperti itu, dia selalu melihatnya berdekatan gitu, didekatkan tuh penglihatannya dengan handphone tersebut. Seperti itu, teman-teman. Terus tunanetra setengah berat, yang dimaksud dengan tunanetra setengah berat atau yang dinamakan partially sighted. Partially sighted ya.
Yang dimaksud dengan tunanetra setengah berat ini, teman, mereka yang kehilangan sebagian mata, ya, maksud saya maaf, mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, tapi mereka mampu membaca dan mengikuti pelajaran apabila menggunakan kacamata yang besar, ya, seperti itu, atau apa ya, mampu membaca tulisan yang dicetak tebal. Nah, itu juga dia salah satunya juga bisa gitu, asalkan cetakan tulisannya tebal, seperti itu, teman. Terus yang ketiga, tunanetra berat, totally blind maksudnya. Ya, ini mereka yang sama sekali tidak bisa atau tidak mampu melihat, teman, seperti itu. Jadi dia masih, walaupun dia memakai kacamata atau dia melihat dari jarak dekat, dia tetap tidak mampu melihat, seperti itu. Jadi teman, di sini ada yang tadi saya jelaskan, ada apa, kemampuan ketunanetraan yang berdasarkan daya penglihatan, ya, kemampuannya gitu loh, yang saya jelaskan seperti yang saya ucapkan tadi, seperti itu. Ya, di sini juga ada karakter dari anak tunanetra, ya. Oke, ada beberapa karakter dari anak tunanetra, teman-teman, di sini. Salah satunya karakteristik kognitif, ya. Ketunanetraan secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan bekerja dalam hal yang bervariasi, ya, di sini, ya. Saya ulangi lagi, ketunanetraan secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi, teman, seperti itu. Serta juga dengan mengidentifikasi keterbatasan yang mendasar pada anak dalam 3 area yang meliputi tingkat keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpindah tempat, seperti itu, teman-teman, dan interaksi dengan lingkungan, seperti itu, ya. Terus yang kedua, karakteristik akademik. Nah, di sini dampak dari karakteristik akademik itu maksudnya yang berdampak ketunanetraan tidak hanya terhadap perkembangan kognitif, namun juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademisnya, yang khususnya pada dalam bidang membaca, menulis. Jadi karakteristik akademik juga terbagi menjadi 2 loh. Ada lagi 1, karakteristik sosial dan emosional. Nah, ini dah emosional, ini dah sebagaimana akibat dari ketunanetraan yang berpengaruh pada keterampilan sosial. Siswa tunanetra harus mendapat pembelajaran yang langsung dalam sistematis di bidang pengembangan persahabatan. Bagaimana menjaga kontak mata atau orientasi wajah, seperti itu, teman. Penampilan postur tubuh, menggerakkan tubuh dan ekspresi wajah secara benar, tuh, ya. Mengekspresikan perasaan, menyampaikan pesan yang tepat saat komunikasi, serta menggunakan alat bantu yang tepat pula. Nah, itu. Terus yang kedua, karakteristik perilaku, di mana di sini ketunanetraan yang tidak menimbulkan penyimpangan perilaku. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya sendiri. Siswa tunanetra kadang-kadang sering kurang memperhatikan kebutuhan sehari-hari, teman, sehingga ada kecenderungan orang lain untuk membantunya, seperti. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri, tunanetra itu, teman-teman.
apa ya, dari perilakunya itu. Jadi tidak menimbulkan penyimpanan perilaku ya di sini juga. Nah, seperti itu. Di sini juga ada permasalahan pada tunanetra, teman-teman. Seseorang yang kehilangan penglihatan sebelum lahir sering sampai usia 5 tahun, seperti itu. Pengalaman visualnya sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu dia pengalamannya selama 5 tahun sampai usia 5 tahun ya. Maaf. Jadi sebelum lahir sampai usia 5 tahun tuh pengalaman visualnya sangat sedikit sekali, seperti itu. Terus sedangkan yang kehilangan penglihatan setelah usia 5 tahun atau lebih dewasa biasanya masih memiliki pengalaman visual yang lebih baik, tetapi memiliki dampak yang lebih buruk terhadap penerimaan dirinya, seperti itu teman. Akibat dari ketunanetraan ini menimbulkan 3 macam keterbatasan. Akibatnya ya, ketunanetraan yang menimbulkan 3 macam keterbatasan, yaitu salah satunya nih teman, keterbatasan dalam hal luas dan variasi pengalaman, terus keterbatasan dalam bergerak dan mobilitas, dan keterbatasan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keterbatasan tersebut dapat disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dalam ketunanetraan. Tuh teman. Jadi mereka yang mengalami masalah dalam menentukan di mana seperti itu ya, yakni untuk menentukan di mana posisi dirinya, di mana letak objek saya, seperti itu ya, yakni untuk menentukan letak objek dirinya juga. Nah, terus dan bagaimana sampai di sana untuk menentukan bagaimana cara ke objek tersebut, seperti itu. Oleh karena masalah tersebut, pada beberapa kasus tunanetra ini memilih untuk diam, pasif, dan enggan melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. Seperti itu dengan beberapa masalah tersebut ya. Jadi dia lebih memilih diam, pasif, dan enggan melakukan itu tadi, eksplorasi terhadap lingkungannya. Kondisi demikian adalah semakin terbatasnya informasi yang mereka terima, pandangan negatif dari lingkungan, dan tanpa sengaja mereka tengah membangun kondisi eksklusif dalam dunia ketunanetraan, seperti itu teman. Jadi ketunanetraan ini juga ya, kasihan juga gitu loh. Jadi seperti itu saya menjelaskan tentang ketunanetraan, di mana ketunanetraan ini ada apa ya, dibilang dia bisa melihat tapi secara low vision, dibilang dia tidak bisa melihat sama sekali, seperti itu teman. Jadi di sini menurut definisinya ketunanetraan ini benar-benar buta dan benar-benar tidak memiliki penglihatan sama sekali gitu. Ya, tadi saya sebutkan juga beberapa faktor penyebab dari ketunanetraan, faktor prenatal, faktor postnatal,
dan juga apa tadi, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan tuh, misal xerophthalmia, traukoma, katarak, terus glaukoma, seperti itu. Nah, sebab dari ketunanetraan pada postnatal ini antara lain ya, yang seperti saya sebutkan, xerophthalmia, yaitu penyakit mata yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A, teman. Terus traukoma, penyakit mata karena virus Silimidation Trachomanis, ya, itu penyakit mata karena virus yang disebut dengan virus Silimidation Trachomanis, ya teman. Katarak, nah ini katarak ini yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga mengakibatkan lensa mata menjadi keruh. Jadi bola mata kita ini yang penglihatannya itu apa namanya, penyakit mata yang menyerang gitu, bola mata seperti itu, yang mengakibatkan lensa menjadi keruh, teman-teman. Jadi kita kalau jangan sampai lah ya kena apa, bola mata kita jadi mengakibatkan lensa menjadi keruh, itu jangan sampai lah ya. Glaukoma, nah ini bertambahnya cairan dalam bola mata, seperti itu. Terus diabetik retinopati, gangguan yang terjadi pada retina karena diabetes. Nah ini hati-hati teman-teman, diabetes ini aduh ngeri sekali ini ya. Jadi jika kita terlalu banyak minum manis-manis atau makan yang manis-manis, itu bisa pengaruh dari diabetes ya. Macular degeneration, keadaan di mana retina yang baik semakin memburuk. Nah ini juga hati-hati kita. Terus dalam kecelakaan, nah itu bisa jadi juga kena benturan seperti itu, masuknya benda tajam atau bahan kimia ke dalam mata, seperti itu teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, dalam ketunanetraan ini. Jadi bagi yang mata yang memiliki penglihatan yang cukup baik, ya berhati-hatilah kita, jangan sampai lah ya terkena gitu. Seperti tadi yang terakhir saya sebutkan, seperti kecelakaan, itu kita juga dalam mengendarai motor atau apa, dan juga kalau di saat kita jalan, saat kita naik motor pun juga kita harus apa, kalau kita pas pakai helm tuh kan ada pelindungnya tuh, ada kaca, kalau bisa ditutupkan aja itu di mukanya, tapi kacanya kaca bening loh ya, bukan kaca yang apa nggak kelihatan lah, sama aja lah kita. Jadi di sini apa ya, ketunanetraan tersebut daya penglihatannya sangat benar-benar tidak dapat didapetin gitu loh. Jadi seperti kayak low vision segala itu, dia pun juga melihatnya pun harus jarak dekat, tidak harus jauh. Kalau dia jauh semakin buram, seperti itu kalau low vision itu. Terus kelihatan tuh ada, tapi tunanetra ini ada 3 macam teman. Tunanetra ringan, tunanetra setengah berat,
terus tunanetra yang terlalu berat seperti itu. Jadi teman-teman, saya sudah menjelaskan mengenai definisi ketunanetraan tersebut. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dipahami tentang ketunanetraan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.